Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya ingin sharing aktivitas atau produktivitas kita selama masa pandemi ini. Ya, jadi tentunya aktivitas kita yang semula, saya contohnya sebagai seorang pengajar, tentunya berubah drastis gitu ya. Yang awalnya saya harus mengajar secara luring, bertatap muka secara langsung dengan mahasiswa gitu ya, tetapi selama pandemi ini segala peraturan baik di kantor gitu ya, di perusahaan ataupun di pendidikan, di bidang pendidikan gitu ya, di sekolah, perguruan tinggi, semuanya harus WFH gitu ya, atau bekerja dari rumah. Nah, ini yang saya alami juga gitu ya selama masa pandemi ini. Tentunya ada rasa bosan, rasa jenuh yang dialami. Dan selama pandemi ini sebenarnya ketika kita mendapatkan musibah, ini saya sebut sebagai musibah, tetapi di balik itu ada hikmah gitu ya. Dan hikmah itu yang bisa saya ambil gitu. Nah, jadi saya ingin cerita terkait dengan apa sih aktivitas yang bisa kita lakukan gitu ya, atau kalau ini dari pengalaman saya sendiri sebenarnya. Jadi saya senang menulis dan ingin bercita menjadi penulis buku gitu ya. Dan alhamdulillahnya ketika pandemi ini, karena waktu itu bisa lebih diatur atau di manage gitu ya. Berbeda ketika saya harus mengajar secara luring dari pagi sampai sore dan bertatap muka langsung dengan mahasiswa, tentunya waktu yang tercurahkan itu ya di kampus gitu ya. Nah, tapi karena sekarang metodenya bisa sinkronus dan asinkronus, yang secara live dan ada penugasan gitu ya, jadi bisa lebih fleksibel untuk waktunya dan saya bisa manage waktu dengan sebaik mungkin. Nah, pada bulan Mei di tahun 2020 ini, 2 bulan setelah dinyatakan untuk WFH, saya mengikuti kelas menulis online gitu ya, yang ada di IG, Instagram gitu, saya ikuti. Kemudian di situ ada di dalam komunitas itu tentunya kita diberikan materi-materi nih terkait dengan kepenulisan. Nah, tentunya berbeda nih dengan penulisan artikel ilmiah gitu ya, yang bahasanya itu akademik. Nah, sedangkan ini fokusnya lebih ke penulisan yang lebih slow, lebih nyantai gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kemudian selama pandemi ini juga alhamdulillah saya bisa menerbitkan beberapa buku. Ini adalah beberapa buku karya saya, antologi buku, dan masih ada beberapa buku lainnya yang masih di penerbit gitu ya. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya saya akan sharing gitu ya terkait dengan apa isi buku ini sebenarnya gitu ya, bedah buku istilahnya. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang punya hobi atau punya keinginan mendalam ingin menerbitkan sebuah buku gitu ya, tentunya sebagai penulis pemula, saya juga belum menjadi penulis profesional. Kalau saya katakan sih seperti penulis musiman ya, karena saya aktif untuk menulis di saat pandemi ini terjadi. Nah, jadi di bulan Mei itu saya tadi mengikuti kelas menulis gitu ya. Nah, di situ ada targetan juga, dan targetnya itu adalah menerbitkan sebuah buku. Nah, ini buku pertama saya. Judulnya Bertahanlah, Perjuangan Memang Tak Mudah, tapi Hasilnya Pasti Indah. Nah, di dalam buku ini sebenarnya banyak tulisan dari beberapa penulis di Indonesia gitu ya, baik dari kalangan akademisi, kemudian pengusaha, kemudian mahasiswa, remaja, dan lain sebagainya, yang bercerita tentang topik-topik yang berkaitan dengan judul tersebut. Nah, jadi di dalam kelas menulis itu kita diberikan waktu seminggu kalau nggak salah untuk menuliskan tulisan atau artikel. Nah, itu cuma berapa ya, 2 sampai 3 halaman kalau nggak salah ya, 2 sampai 3 halaman. Dan kemudian di dalam buku ini juga ketika saya membaca ya, itu saya juga terenyuh juga gitu. Ternyata dengan menulis antologi itu kita bisa banyak mendapatkan hikmah, pelajaran, ataupun memetik dari pengalaman orang lain dengan cerita yang berkaitan dengan judul tersebut gitu ya. Jadi enaknya kalau menjadi penulis pemula atau penulis antologi gitu ya, nah kita bisa melihat tulisan orang lain. Nah, itu yang bisa mengasah kita untuk bisa menulis menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, kemudian di bulan berikutnya saya juga ikut lagi gitu ya di salah satu penerbit buku, dan disitu bukan kelas menulis ya, tetapi langsung kita diminta untuk menulis artikel. Nah,
ini adalah buku kedua saya. Judulnya Memorabilia, Pada Titik Ini Aku Kembali. Nah, di sini ada kata pengantar dari penulis yang terkenal gitu ya. Beliau adalah Ahmad Tohari. Jadi di buku ini pun juga, kalau tadi dengan yang pertama adalah cerita nyata ya, maksudnya kisah nyata yang diceritakan. Kalau yang di sini itu lebih ke cerpen gitu ya, cerita pendek. Nanti mungkin lain waktu kita akan bedah buku ini gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan produktivitas ini. Jadi selain saya menjadi dosen atau pengajar, saya juga jadi ketagihan nih untuk menulis gitu ya. Artinya menulis antologi, karena kalau menulis buku yang solo tentunya diperlukan materi-materi, kemudian tema yang sesuai gitu dengan bidang saya atau yang saya sukai gitu. Dan sebenarnya ada keinginan untuk menulis buku solo, tetapi tidak dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang punya hobi menulis gitu ya, pengen menyalurkan di mana gitu, nah itu bisa banyak banget sebenarnya di Instagram ataupun di website terkait dengan menulis ini gitu. Dan itu bisa mengasah kita gitu ya, ketika kita belum pede dan dipertemukan dengan orang-orang yang sama-sama belajar, itu akan memotivasi kita dan menyemangati kita untuk bisa menjadi penulis yang lebih baik lagi. Oke, untuk kali ini cukup sekian dari saya. Itu adalah salah satu contoh aktivitas yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Jadi mungkin ada banyak sih aktivitas yang bisa kita lakukan gitu, tergantung dari hobi teman-teman semua. Kalau buat mahasiswa bisa saja nih, banyak lomba kan sekarang ini, banyak lomba terkait dengan video gitu ya, terus kemudian poster, lomba artikel dan sebagainya, tuh silahkan diikuti saja gitu. Jadi malah banyak kesempatan yang bisa kalian lakukan gitu selama pandemi ini. Nah, jadi pintar-pintar kita aja cari kesibukan, cari kesenangan apa, dan ditekuni gitu. Jadi itu yang bisa mengusir kejenuhan atau kebosanan kita selama pandemi ini. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti semula. Oke, terus jaga kesehatan, jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.